Assalamualaikum. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kita tahu bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, tergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang digunakan yaitu kayu, batu, logam, keramik, kulit, dan serat. Sedangkan bahan buatan yaitu plastik, gips, fiberglass. Pada dasarnya, karakteristik setiap bahan berbeda satu dengan yang lain. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Yang kita bahas pertama yaitu tentang batu. Batu dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Batu yang bernilai tinggi, berwarna unik dan bisa mengeluarkan cahaya. Contohnya, batu merah delima atau batu zamrud. Di daerah Martapura, di Kalimantan, menjadi daerah penghasil batu warna yang bernilai unik. Di daerah Tulungagung, itu terkenal sebagai penghasil batu marmer. Sedangkan di daerah Pacitan, sebagian besar penghasil batu mulia. Dalam pengolahan batu warna, itu memerlukan teknik khusus, yaitu dengan cara digerinda dulu, baru kemudian dirangkai. Sementara teknik pahat dan ukir bisa digunakan untuk menghias interior atau bagian dalamnya dan eksterior atau bagian luarnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang logam. Logam memiliki sifat keras dan tidak mudah rusak. Berbagai jenis logam antara lain seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Kalimantan Selatan dan Jawa terkenal sebagai daerah penghasil logam dan kerajinan emas. Sedangkan daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali itu terkenal dengan kerajinan peraknya. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk kerajinan berbahan logam adalah dengan cara dibakar dan ditempa. Pembahasan ketiga kali ini adalah tentang plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari kian meningkat. Hal ini menyebabkan limbah yang dihasilkan sampah plastik juga meningkat. Plastik yang kita ketahui banyak jenisnya, seperti botol, kantong, gelas, dan perabot rumah tangga lainnya yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan dasar yang sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Kenapa? Karena memiliki bahan yang mudah dibentuk. Yang keempat, kita akan membahas tentang kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami proses lignifikasi atau pengkayuan. Kayu seringkali digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan. Adapun teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kayu yaitu dengan cara dipahat atau diukir. Di Indonesia ini ada banyak jenis kayu, seperti kayu jati, kayu meranti, kayu nangka, kayu jati landa, kayu hitam. Jenis kayu yang digunakan untuk kerajinan itu biasanya memiliki sifat kedap air, isolator, atau penghantar panas yang buruk, dan mudah dibentuk. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang keramik. Keramik memiliki sifat rapuh dan mudah pecah. Agar menghasilkan kerajinan yang menarik, harus dipadukan dengan bahan lain yang bersifat lembut, ringan, dan tidak merusak,
Contohnya seperti kain, rotan, kertas, atau karton. Bahan dasar pembuatan keramik adalah tanah liat. Senyawa keramik memiliki sifat lebih stabil di lingkungan. Bahan baku yang biasa dipakai untuk membuat keramik adalah feldspar, bale clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sekian dulu materi pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.